evaluasi setelah 6 bulan kita menjalankan fokus ini. Nah, kita coba cek masing-masing apakah kita bertumbuh bersama. Nah, kalau kita mau bertumbuh bersama, saudara, kita harus ada di dalam kompak sejati. Nah, di awal tahun saya pernah menyampaikan apa itu kompak sejati. Nah, kita mau review sedikit supaya kita, saudara, kembali lagi diingatkan, ya, kita mengecek apakah kompak kita kompak sejati atau kompak-kompakan. Kalau kompak kita adalah kompak-kompakan, kita nggak mungkin bertumbuh bersama. Kalau kita mau bertumbuh bersama, pastikan kompak kita adalah kompak sejati. Nah, pertanyaannya, apakah kompak sejati itu? Mari kita lihat berikutnya. Apakah kompak sejati itu, saudara? Nah, ada 3 ciri kompak sejati. Ya, kita mau pelajari lagi. Saya pernah singgung ini, tetapi baik sekali kita ulang lagi, dan kita evaluasi apakah kompak kita mempunyai 3 ciri kompak sejati ini. Kalau tidak, ya berarti kita harus berubah. Kita harus ya mengadakan, saudaraku, evaluasi, ya, dan kita perbaiki kompak kita supaya kompak kita menjadi kompak sejati. Nah, apa ciri kompak sejati? Yang pertama, next, kita mau lihat kompak sejati memiliki konsep kompak yang benar. Konsepnya benar. Kalau ditanya apa itu kompak, nah jawabannya tepat, benar. Ada orang nggak ngerti apa itu kompak, saudara. Kalau ditanya apa itu kompak, ya 2-3 orang kumpul sama-sama sebagai teman, kumpul-kumpul, nah udahlah itu kompak. Ya, saudara, kalau cuma sampai di situ, ada benernya, tapi belum sampai kepada esensinya kompak. Apa sih kompak itu esensinya? Nah, itu yang kita perlu pahami, saudara. Nah, esensi kompak, konsep dari kompak yang benar, kompak itu bukan sekedar small group, bukan sekedar kelompok mini, bukan sekedar kelompok kecil, tapi kompak, ingat, adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Sekali lagi, saya ulangi. Kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, ada tambah kata komunitas di sini. Ya, kenapa, saudara? Karena kompak itu terdiri dari 2-3 orang yang menjadi unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Nah, artinya gini, saudara. Kalau kita mau hidup dalam tubuh Kristus, ya, komunitas apa yang paling efektif? Nah, gini, saudara, komunitas itu kan gede, ya. Kalau kita, saudara, 12 orang di Komsel misalnya, kita menghidupi tubuh Kristus, komunitas tubuh Kristus itu lebih apa, saudara? Lebih besar jumlahnya, ya. Nah, kita nggak bisa, saudaraku, efektif menghidupi komunitas tubuh Kristus kalau jumlahnya 10-12 orang. Nah, bagaimana kalau sendirian? Nah, kalau sendirian, kita sama sekali tidak bisa menghidupi komunitas tubuh Kristus. Karena satu orang itu bukan komunitas. Satu orang itu bukan komunitas tubuh Kristus. Ya. Nah, kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Jadi kalau kita satu orang, saudara, kita mustahil hidup dalam komunitas tubuh Kristus. Kita mustahil menghidupi gaya hidup tubuh Kristus. Kenapa? Satu orang itu independen, tidak ada hubungan saling. Sedangkan tubuh punya hubungan saling.
saling mengasihi, saling melayani, saling membangun, saling hormat, saling tunduk seorang akan yang lain. Satu orang mau melayani siapa? Satu orang mau tunduk sama siapa? Satu orang kita mau, saudaraku, lakukan saling bagaimana? Tidak mungkin. Jadi kalau satu orang tidak mungkin hidup, ya, bergaya hidup tubuh Kristus. Nggak mungkin, saudara. Ya. Nah, kalau 10-12 orang, 10-11-12 orang bisa, tapi juga kurang efektif, saudara. Karena terlalu besar. Ya kan? Nah, berarti yang paling ideal kalau kita mau menghidupi gaya hidup tubuh Kristus harus lebih dari satu. Ya, dibilang sebab tubuh Kristus tidak terdiri dari apa? Satu anggota, tetapi banyak anggota. Nah, banyak ini mulainya dari berapa? Di sini dibatasin, bukan satu, berarti banyak ini dimulai dari dua. Nah, makanya 2-3 orang, saudara, itu adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus yang merupakan komunitas yang sangat efektif membuat kita mudah menghidupi, saudaraku, gaya hidup tubuh Kristus. Ya, jadi 2-3 orang lebih efektif dari 3-4-5. Ya, lebih efektif dari 5-6-7, lebih efektif daripada, ya, saudaraku, 8-9-10, lebih efektif dari 11-12. Ya, makanya saudara, Alkitab banyak menggunakan pola 2-3, ya kan? Yesus utus murid-muridnya berdua-dua, ya. Kenapa, saudaraku? Karena dua ini, ya, adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Jadi kalau mereka diutus berdua, mereka melayani pelayanan tubuh, bukan pelayanan independen sendirian. Ya, dua efektif, saudara. Ya, ada lagi di dalam Alkitab, sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di sana. Bukan berarti kalau satu orang dia tidak hadir, hadir. Tapi di sini konteksnya 2-3 ini unit terkecil dalam komunitas tubuh Kristus. Kalau kumpul, ya, karena mereka kumpulnya bukan hanya sekedar kumpul, tapi dalam nama Tuhan, ya, berarti mereka, saudaraku, Tuhannya, kepalanya adalah Kristus. Jadi ini berbicara tentang tubuhnya. Ketika unit terkecil komunitas tubuh Kristus berkumpul dalam namanya, dalam nama Sang Kepala, ya, maka apa yang terjadi? Maka dia hadir di situ. Nah, hadir di situ konteksnya adalah dia melakukan pelayanan tubuh. Nah, apa yang dilakukan? Konteksnya ayat itu Matius 18 adalah untuk menyembuhkan, melepaskan orang-orang yang terikat dalam dosa. Ya, yang ditegur 4 mata nggak kena, kemudian dibawa saksi nggak kena, makanya mereka harus ditegur oleh 2-3 orang ini. Karena di mana 2-3 orang ini kalau bersepakat, mereka boleh menggunakan kunci-kunci kerajaan. Sehingga apa yang diikat di bumi ini adalah sesuatu yang sudah terlebih dahulu diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi ini adalah sesuatu yang telah terlebih dahulu terlepas, ya, di surga. Jadi 2-3 orang sebagai unit terkecil komunitas tubuh Kristus ini ketika melakukan pelayanan pembebasan atas saudara-saudaranya yang berbuat dosa, orang itu pasti lepas. Kalau 2-3 orang ini terus melayani, orang itu nggak lepas-lepas, ada something wrong dengan orang itu. Berarti orang itu bukan domba. Ya, konteksnya ini domba yang tersesat, yang hilang. Kalau dia bukan domba, berarti dia kambing, saudara. Nah, kalau dia kambing, percuma dilayani, tidak akan lepas-lepas dari dosanya. Makanya dibilang, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Ya, saudara. Kenapa? Karena kambing dilayani terus belum lahir baru. Percuma sampai kita, ya, saudaraku, mulutnya berbusa layani orang itu, nggak akan lepas. Anggaplah dia sebagai orang yang
belum mengenal Tuhan, supaya kita nggak capek, ya saudara. Jadi berarti dia kambing. Nah, kambing nggak butuh apa, saudaraku? Nggak butuh dilepaskan dari dosanya. Dia nggak mungkin lepas. Dia butuh Injil. Makanya dia perlu diinjilin supaya, ya, kalau dia memang pilihan Tuhan, domba, dia pasti lahir baru nanti. Dia jadi domba, saudara, ya. Nah, itu dia maksudnya, saudara. Jadi kompak itu bukan sekedar small group, tapi unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Ya, nah, apa bedanya small group dengan, ya, unit terkecil komunitas tubuh Kristus? Beda, beda sekali. Ya, konsepnya aja beda kok. Ya, maka cara hidupnya juga beda. Nah, apa bedanya? Nah, di dalam ayat Kolose 2 ayat 19, kalau dia betul komunitas tubuh Kristus, saudara, maka dia punya dua hubungan yang konstan. Ya, kompak ini berpegang teguh kepada kepala, connect terus sama Kristus. Ya, jadi mereka connect terus sama Kristus. Nah, tapi kalau small group nggak connect terus dengan kepalanya, bahkan mungkin nggak ada kepalanya, ya saudara. Mereka kumpul hanya sebagai apa, hubungan sosial, tidak ada kepalanya, ya. Jadi mereka nggak pernah connect sama kepala. Waktu mereka kumpul, mereka nggak ingat sama kepalanya. Sesudah bubar pun tidak ingat sama kepalanya. Tapi kalau kompak, waktu kumpul, waktu mereka ngobrol, mereka pusatnya kepada kepala, ya, karena katanya dari mana seluruh tubuh, dari mana, dari kepala lah seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi menerima pertumbuhan ilahinya, ya. Jadi bedanya kompak yang small group dengan kompak yang, saudaraku, tubuh Kristus beda. Waktu sharing, ya, waktu kita di dalam kompak, kita dengar suara kepala. Kepala mau ngomong apa untuk sesamanya. Itu beda, saudara. Tapi kalau small group yang ngobrol aja, nggak pernah nanya sama kepalanya, ya, Tuhan mau ngomong apa ini kepada anggota tubuhmu, ya. Dia ngomong-ngomong aja, saudara, seperti apa, kegiatan sosial. Makanya small group itu nggak bakal bertumbuh. Kalau saudara praktek kompak, yang kompak-kompakan, yang nggak ada kepalanya, nggak bakal bertumbuh, saudara. Ya, harus punya kepala, itu baru kompak, saudara. Kompak sejati. Nah, kedua, hubungannya apa? Yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Ya, jadi kalau kompak, dia diikat oleh dua hal. Dia dihubungkan oleh dua hal. Pertama, dia ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat. Nah, urat-urat ini pengikat, saudara. Yang mengikat tubuh itu urat-urat. Nah, konteksnya menjelaskan urat-urat ini adalah kasih. Kasihlah yang mengikat, ya, tubuh itu. Nanti saudara baca lagi ayat-ayatnya. Di konteksnya jelas sekali. Ya, sendi-sendi itu hubungan. Ya, kita dihubungkan oleh sendi, tapi diikat menjadi satu oleh urat. Jadi urat itu kasih agape, sendi itu hubungan. Artinya kompak itu punya hubungan kasih agape, ya, bukan hubungan kasih biasa. Ya, kalau saudaraku, ya, small group, ikatannya hubungan kasih yang biasa, kasih manusiawi. Nah, kalau kasih manusiawi, saudara, hubungannya itu tidak konstan, ya, hubungannya selama lagi ada acara aja. Setelah bye-bye, mereka nggak ada hubungan lagi, saudara. Tapi kalau kompak ada hubungan, walaupun acaranya udah selesai, mereka tetap ada hubungan, telepon-teleponan, ya, konek-konekan, ya, tiap hari, saudaraku, ada hubungan mereka, ya. Hubungan apa? Kasih. Kasih apa? Kasih agape, bukan kasih manusiawi. Ya, kalau small group hanya kasih manusiawi, makanya terbatas. Ya, kalau nanti ada masalah,
kalau nanti dia dilukai di kompak itu, kalau nanti dia ditolak di kompak itu, dia bilang begini, bye-bye, sampai ketemu. Karena hubungannya kasih manusiawi. Tapi kalau kompak hubungannya kasih agape, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang sempurna, kasih Bapa, kasih yang saling terima seorang akan yang lain, yang tidak berekspektasi, saudara. Nah, ini beda ya, saudara ya. Mesti ingat dulu. Kalau kompak, saudara kompak-kompakan, ya mesti berubah. Ya, ayo kita rubah. Ya, ingat konsep kompak yang benar. Kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Itu pertama harus kita miliki, saudara. Sebelum ini saudara pahami, saudara praktek kompak tidak akan pernah berhasil. Ya, mari kita, saudaraku, robah konsepnya. Konsep yang salah dirubah, dikoreksi jadi konsep yang benar. Ya, kedua, ciri kompak sejati yang kedua adalah memiliki DNA yang benar. Ya, DNA-nya mesti benar. Nah, saya langsung aja skip halaman ini, langsung next. Apa itu DNA, saudara? Nah, semua benda hidup itu ya adalah organisme yang mempunyai DNA di dalam selnya, saudara. Ya, nah ingat, kompak itu adalah benda hidup, dia bukan benda mati, dia bukan sekedar kelompok sosial, ya dia organisme tubuh Kristus, saudaraku. Ya, karena itu saudaraku, kalau dia organisme, dia ada DNA-nya. Semua benda hidup di selnya, saudaraku, ada DNA. Nah, DNA itu apa? DNA adalah faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan, perkembangan, perjuangan, pertahanan, reproduksi dari sebuah komunitas. Ya, sama kayak sel. Sel kalau nggak ada DNA yang tepat, yang benar, saudara, maka sel itu nggak mungkin bertumbuh sesuai dengan desainnya. Nggak mungkin berkembang sesuai dengan desainnya. Nggak mungkin nanti dia kalau ada persoalan, saudara, ada pergumulan, struggling, ya, dia nggak akan berubah, saudara. Dia akan terus striving, dia akan berhasil berjuang menghadapi tantangan, dia akan bertahan menghadapi serangan-serangan, saudara, sehingga dia nggak akan berubah pertumbuhannya, dia nggak akan berubah. Tapi kalau DNA-nya nggak benar, saudara, DNA-nya nggak tepat, ya nanti dia di tengah jalan bisa berubah jadi sel kanker. Nah, itu dia. Kalau kita nggak mau ya kompak kita jadi sel kanker, saudara, jadi kompak kanker. Nah, makanya kita mesti benar DNA-nya. Ya, bahkan kalau DNA-nya benar, saudara, nanti reproduksinya juga benar. Ya, kompak saudara ini kalau DNA-nya benar, nanti dia menghasilkan kompak-kompak lain, generasi kedua, ketiga, sampai keempat, itu DNA-nya sama. Nah, reproduksinya sama. Kalau kompak kita hidup, menghasilkan kompak lain, kompak anak yang hidup. Kompak anak yang hidup menghasilkan kompak cucu yang hidup. Ya, kompak cucu yang hidup menghasilkan kompak cicit yang hidup. Ya, kenapa? DNA-nya menentukan. Nah, mari kita lihat apa DNA yang benar dari kompak. Nah, gampang ingatnya, disingkat BTB. Nah, saya pakai istilah dari Abelove Industry. Ini istilah dari Abelove Industry ya, BTB. Nah, apa itu BTB? Ya, kita lihat di bawah ini, B-nya ya adalah bangun manusia roh. T-nya tertanam dalam kompak yang terikat janji. Ya, B-nya adalah berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Nah, tiga hal inilah ya DNA-nya kompak, saudara. Kalau saudara mau kompaknya hidup, ya kompaknya dinamis, kompaknya nanti saudara bisa bertumbuh, ya bisa berkembang, bisa
ya striving menghadapi tantangan dan nanti reproduksinya benar, ya kompaknya, maka kita harus punya DNA kompak yang benar, yaitu BTB. Artinya gini, ya, semua anggotanya dimulai dari saya, ya, semua anggotanya bersepakat untuk lakukan 3 hal ini, saudara. Ingat, dimulai dari saya, ya. Nah, jangan tunggu orang lain, saudara. Dimulai dari saya, ya. Dimulai dari saya, semua anggotanya bersepakat tiap hari bangun manusia roh, itu B-nya. Ya, bersepakat untuk tertanam dalam kompak yang terikat janji. Yang ketiga, bersepakat berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Ya, kalau 3 hal ini ada, DNA kompaknya DNA yang benar. Dan nanti kompaknya pasti akan bertumbuh, berkembang, ya, striving dan reproduksi dengan benar. Ya, saudara. Nah, makanya kita praktek 3 hal ini, dimulai dari saya. Nah, contoh ya, saya kasih contoh, saudara. Kita bertiga misalnya, ya misalnya saya, ya bertiga, saya, kemudian Hindra dan Bang Darwin. Kami 3 mau mulai kompak. Ya, kami 3 mesti sepakat dulu, dimulai dari saya, ya, bahwa kita bertiga, ya, mau bersepakat tiap hari bangun manusia roh, dan kita terus tertanam dalam kompak yang terikat janji dan berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Nah, kita harus bikin kesepakatan. Sepakat nggak kita lakukan 3 hal ini? Ya, kalau Darwin bilang, ya oke, saya mau coba. Tapi sepakat apa enggak nanti lihatlah, ya, di tengah jalan. Hindra bilang, oh kalau saya, ya saya orangnya realistis Pak Edi. Nanti lihat-lihat dulu, ya. Kalau saya bisa komitmen, ya saya komitmen. Kalau enggak, ya nantilah saya putusinnya, ya. Nah, saya juga ngomong begitu, aduh saya orangnya ya agak males nih, saya capek nih, ya saya belum tentulah komitmen mau lakukan BTB. Nah, kalau 3-tiganya model kayak begini, saudara, udah jangan terusin itu kompak. Itu kompak-kompakan dan pasti akan berhenti kompak itu. Pasti, saya jamin, saudara. Makanya mesti, saudara, ya, 3-tiganya komitmen dimulai dari saya dan semua anggotanya bersepakat. Tiap hari mau bangun manusia roh. Kenapa, saudara? Karena manusia roh, saudara, itu yang problem kita ada di dalam manusia roh kita. Nah, manusia roh itu apa, saudara? Ya, terdiri dari semua kemanusiaan yang di dalam, yang nggak kelihatan. Itu disebut manusia roh, saudara. Ya, jadi saya yang di dalam, inner man. Kalau Paulus sebutnya inner man atau manusia batinia. Nah, apa itu manusia batinia? Yang nggak kelihatan, ya, tapi ada. Apa itu? Pertama, roh saya itu manusia roh, ya, manusia batinia saya. Nah, roh saya, saudara, itu sudah diperbaharui. Ya, dia sudah lahir baru, dia selalu semangat. Yesus bilang, roh berkehendak. Nah, tapi ada bagian lain, saudara. Ada yang menyebutnya jiwa, terserah ya. Tapi saya langsung aja, lebih suka langsung aja. Ya, setelah roh adalah pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, ya, hati nurani kita, pikiran bawah sadar kita. Nah, ini juga bagian dari manusia batinia, manusia roh. Nah, masalahnya pikiran, perasaan, kehendak manusia, hati nurani dan manusia, dan pikiran bawah sadar saya itu masih penuh dengan, ya, saudaraku, pengaruh-pengaruh kedagingan, ya, masih, saudaraku, ya, rusak karena dosa, ya, belum pulih sepenuhnya, saudara. Ini perlu pemulihan terus-terusan. Karena itu, saudara, inilah yang perlu dibenahi tiap hari. Jadi bangun manusia roh itu artinya
pikiran kita tiap hari diperbaharui, perasaan kita, saudaraku, terus diperbaharui, kehendak kita terus diperbaharui, hati nurani kita terus diperbaharui sampai murni, ya. Kemudian pikiran bawah sadar kita yang banyak luka-luka, trauma-trauma perlu terus-menerus diperbaharui sampai manusia batinia kita serupa Kristus. Itu dia, ya. Supaya nanti satu saat kelak tubuh kita, ya, dapat tubuh kebangkitan, maka roh, jiwa, dan tubuh kita, ya, sempurna. Jadi manusia roh kita perlu dibangun terus. Nah, bagaimana langkah praktisnya membangun manusia roh? Ya, konsepnya sederhana. Praktek 3B. Ingat, murid itu gaya hidupnya 3B. Tiap hari berjalan dalam roh. Kalau saudara berjalan dalam roh, saudara tidak akan menggenapi keinginan daging. Kalau saudara berjalan dalam roh, maka saudara akan membunuh perbuatan-perbuatan daging. Ya, kalau saudara berjalan dalam roh, saudara tidak ada di dalam hukum dosa dan maut. Ya, saudara tidak dikuasai oleh hukum dosa dan maut, tapi saudara dikuasai oleh apa? Hukum roh dan kehidupan, ya, sehingga saudara nanti bisa mengalahkan perbuatan-perbuatan daging, ya, sehingga hidup saudara mengalami apa? Transformasi manusia roh, ya, kalau saudara berjalan dalam roh, ya. Langkah kedua, belajar. Nah, paling banyak kita harus belajar dari firman Tuhan. Ketika kita tiap hari makan firman, saudara, kita diperbaharui terus, diperbaharui. Sehingga, saudara, manusia roh kita makin serupa Kristus. Ya. Nah, langkah ketiga adalah berubah. Ya, gimana kita berubah? Cara kita berubah adalah, saudara, kita mesti die to self. Ya, tiap hari pikul salib, menyangkal diri, mati terhadap ego. Ketika kita mati terhadap ego, maka rupa Kristus menjadi nyata di dalam hidup kita. Nah, itu. Jadi bangun manusia roh, praktikalnya adalah 3B. Praktek 3B tiap hari. Nah, kalau kita nggak praktek 3B, kita kumpul di kompak. Ya, makanya kompaknya nggak jalan, saudara. Ya, kompaknya, ya, kita nggak punya komitmen, ya, untuk apa, saudara? Sepakat mau bangun manusia roh tiap hari. Ya. Nah, kedua, kita harus sepakat juga tertanam dalam kompak yang terikat janji. Ingat, kompak itu hubungannya harus kasih agape yang tadi, ya, terikat janji, ya. Kalau kita nggak terikat janji, saudara, nanti kompak itu ketika ada masalah kita pasti tinggalkan, pasti bye-bye, sampai ketemu. Nah, itu dia, saudara. Ketiga, harus berfungsi sesuai karunia-Nya. Kalau saya punya karunia mengajar, misalnya, ya, Hindra juga punya karunia mengajar, ya, atau mungkin, ya, dia punya karunia yang lain, misalnya, ya, misalnya Darwin punya karunia memimpin, misalnya, atau kita bertiga, saudaraku, kalau disinergikan dahsyat sekali, saudara. Ingat, kompak itu adalah sinergi, saudara. Ingat kuda Belgia, kalau dia bersinergi, dia berlipat ganda kekuatannya, saudara. Ya, hebat. Makanya kompak mesti bersinergi. Nah, inilah DNA yang benar. Ya. Nah, sekarang yang terakhir. Apa, ya, ciri kompak sejati? Yang ketiga, saudara. Memiliki apa? Tujuan yang benar. Ya, saya suka tanya, kenapa kamu ikut kompak? Nggak tahu, disuruh Bang Darwin. Nah, itu dia nggak tahu apa tujuannya, saudara. Kenapa kamu ikut kompak? Ya, supaya kita punya teman, supaya kita bertumbuh, supaya kita sama-sama, ya, bisa apa, menjadi murid Kristus. Ya, itu nggak salah, itu bagus. Tapi itu bukan tujuan akhir, saudara. Nah, tujuan akhirnya adalah kompak itu harus membangun, merintis,
ya, melahirkan komunitas kerajaan, ya, komunitas kerajaan. Inilah tujuannya. Tuhan Yesus bangun kompak, saudara. Tujuannya apa? Untuk membangun 12 murid itu, komsel itu, saudara. Ya, dia mulai dengan 2 orang. Siapa 2 orang itu? Yohanes dan, ya, siapa, saudara? Andreas. Mereka berdua menangkan Simon, dapat 3, ya, hafrutanya kompaknya jadi 3. Kemudian menangin lagi siapa? Filipus, jadi 4. Oh, udah jadi 2 kompak ini, saudara, ya, 4 orang. Kemudian mereka menangin lagi siapa? Nathanael atau Bartolomeus, udah jadi 5 orang, ya. Tapi ada satu lagi yang nggak disebut di Yohanes, tapi disebut di Matius pasal 4, adalah siapa? Yakobus. Nah, 6 orang ini, saudara, 3 kompak ini disebut murid Yesus yang mula-mula, ya. Nah, dari 3 kompak inilah Yesus memulai komunitas kerajaan, ya, beserta dengan keluarga mereka. Mulai waktu itu Simon, ya, atau Petrus menjangkau mertuanya. Ya, kita lihat, saudaraku, keluarga-keluarga dimenangkan, wanita-wanita ada yang mulai ikut Yesus, saudaraku, extended family. Ya, dari sini kemudian kira-kira hampir 1 tahun kemudian barulah mereka mendapatkan 12 murid dan keluarganya, saudara. Nah, inilah komunitas kerajaan, unit dasarnya eklesia, unit dasarnya gereja. Ini yang kita mesti bangun, saudara. Ya, jadi gereja kita jangan fokus hanya ibadah-ibadah hari Minggu yang kita sibuk bangunnya, ya, saudaraku, worship hari Minggu, ya, itu nggak salah. Tapi, saudaraku, itu bukan tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya kita mesti membangun komunitas kerajaan. Karena komunitas kerajaan adalah unit dasarnya gereja. Mau bentuk gereja kayak apa? Ya, mau bentuk mega church boleh. Mau bentuk yang lebih kecil boleh, saudara. Mau bentuk yang nggak ada ibadah minggunya juga boleh. Yang penting ada komunitas kerajaan. Nah, apa itu komunitas kerajaan? Nanti saudara baca dalam Efesus next, ya. Saya singkat aja, saudara. Apa itu komunitas kerajaan? Nanti saudara baca sendiri, ya. Nah, itu ada di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 32, ya, sampai pasal 6. Ayat yang kelima di sini, ya, tercatat. Oke. Ya, nanti saudara lihat lagi, ya. Komunitas, ya, komunitas kerajaan itu apa, saudara? Komunitas keluarga yang terikat janji. Ya, nah, saudara lihat gereja mestinya terdiri dari apa? Komunitas-komunitas keluarga, saudara. Ya, jadi keluarga-keluarga misalnya, ya, tadi itu, ya, 3 kompak, saudara, ajak keluarganya. Ya, Tuhan Yesus bangun gereja kayak begitu, saudara. Tadi itu 6 murid mula-mula, 3 kompak itu ajak keluarganya, saudara. Nah, jadi di situ ada hubungan suami istri, ya, yang hidup dalam perjanjian. Nanti saudara lihat ini, saudara. Mereka hidup dalam covenant. Ya, suami mengasihi istrinya, istri tunduk dan hormat kepada suaminya. Ya, dan mereka berdua, orang tua, mengayomi, mendidik anak-anaknya. Yaitu pasal 6 ayat 1 sampai 3. Ya, supaya anak-anaknya, katanya, ya, apa? Berbahagia dan panjang umurnya. Ya, saudara, orang tuanya mendidik anaknya, mengayomi anak-anaknya, bukan serahin ke guru sekolah minggu kayak sekarang. Ya, sekarang diserahin ke guru sekolah minggu, orang tuanya cuek, ya. Orang tuanya pikir itu bukan tanggung jawab saya, ya. Itu tanggung jawab guru sekolah minggu. Nah, itu gereja yang tidak alkitabiah, saudara. Gereja yang benar, orang tuanya tanggung jawab mengayomi, mendidik anak-anaknya. Kemudian, nah, ini lagi, bapak-bapaknya tidak menyakiti hati anak-anaknya, sebaliknya memuridkan, membapai anak-anaknya. Ya, wow. Jadi ada bapak-bapak di dalam komunitas, saudara. Ya, bapak-bapak
bangkit, ya, jadi berfungsi sebagai bapak-bapak, saudara, menjadi saluran, ya, berkat buat komunitas ini, ya. Makanya supaya ada bapak-bapak, pria-pria mesti bertumbuh dewasa. Makanya pria-pria mesti dimuridkan. Karena kalau pria-pria kanak-kanak terus, nggak bisa jadi bapak, ya. Saudara-saudara, makanya harus ada pemuritan pria, ya, supaya pria-pria bertumbuh jadi bapak-bapak, bapak rohani maupun bapak apa, saudara, di dalam keluarga biologisnya, ya. Nah, kemudian bukan hanya itu, hamba-hamba, yaitu bicara budak-budak yang udah bertobat, mereka bergabung menjadi keluarga rohani di dalam gereja zaman dulu, saudara. Ya, jadi budak-budak yang udah jadi Kristen gabung ke keluarganya menjadi keluarga rohani dan mereka dimuridkan. Mereka dimuridkan. Jadi single mom dimuridkan. Ya, saudara, supaya single mom dan anak-anaknya ada di dalam gereja. Bapak yang single juga begitu, ya, yang orang-orang yang saudara extended family dimuridkan. Bahkan apa, saudaraku, diajarkan kalau engkau karyawan, kau harus kerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, ya, bekerja seperti untuk Tuhan, sehingga mereka, saudaraku, ya, nanti menjadi kingdom workers, kingdom businessmen. Kalau mereka jadi guru, saudara, mereka jadi guru yang menghadirkan kerajaan Allah di situ. Ya, mereka, saudaraku, menjadi pengusaha, ya, kingdom apa, saudaraku, businessman. Ya, mereka menjadi profesional yang, saudaraku, bersifat kingdom. Nah, ini pola gereja yang Tuhan mau kita capai, komunitas keluarga yang terikat janji. Nah, inilah komunitas kerajaan. Jadi kompak, tujuannya nanti melahirkan komunitas kerajaan. Jadi bukan sekedar kompaknya, fokus ke kompaknya, bukan sekedar pemuritannya, bukan. Tapi ujungnya mereka akan membangun komunitas kerajaan. Nah, itulah, saudaraku, kompak yang sejati. Saya ulangi lagi, kompak yang sejati, saudaraku, mempunyai 3 ciri. Satu, memiliki konsep kompak yang benar, ya. Kompak adalah unit terkecil dari komunitas tubuh Kristus. Yang kedua, ya, kompak sejati memiliki DNA yang benar, ya, yaitu BTB, bangun manusia roh, tertanam dalam komunitas yang terikat janji, dan, saudaraku, berfungsi sesuai dengan karunia-Nya. Dan yang ketiga, kompak sejati memiliki tujuan yang benar. Ya, tujuan akhirnya adalah melahirkan komunitas kerajaan. Apa itu komunitas kerajaan? Keluarga, komunitas keluarga yang terikat janji, di mana di dalam komunitas itu ada suami istri yang hidup dalam covenant, orang tua yang mengayomi, mendidik anak-anaknya, bapak-bapak yang memuridkan, membapai anak-anaknya, dan ada keluarga rohani. Ya, di situ kalau ada asisten rumah tangga yang bertobat, mereka bergabung di situ. Ya, di situ ada single mom, single father, ada orang single dimuridkan dalam keluarga rohani. Ya, enggak mereka sendirian aja, saudara, ya, anak sekolah minggu sendirian, anak youth sendirian, ya, kemudian, saudaraku, pemuda sendirian, pemudi sendirian, pemuritan apalagi ketat, dipisah, pria sama pria, wanita sama wanita, ya, tidak ada apa, holistik pemuritan yang bersifat keluarga. Nah, ini yang, saudaraku, kita mesti bangun komunitas gereja seperti ini, ya, saudara. Nah, makanya mari kita siapkan diri, saudaraku. Tuhan lagi mau membangun gereja yang alkitabiah, yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kita siapkan diri, saudaraku, membangun, ya, komunitas kerajaan ini. Tuhan memberkati, ya, karena waktu saya tidak bisa lanjut, saudara, dengan tanya jawab. Jadi saya sampai di sini, saya serahkan ke teman-teman yang bertugas. Saya minta maaf harus segera tinggalkan.
Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Edilio yang sudah memperlengkapi kita semua melalui equipping tentang bertumbuh bersama di dalam kompak sejati.